Berkat damai sejahtera dan dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita pada hari ini, Minggu 27 April 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memohon tuntunan Allah agar di hari yang khusus ini kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui renungan dan pembacaan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Ester 3 ayat 1 hingga ayat ke-7 dengan judul perikop Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul hari ini, Jangan Panas Hati, diambil dari ayat ke-5 sebagai ayat penekanan. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudaraku, kepala boleh panas, tetapi hati harus tetap dingin. Ungkapan ini sangat relevan dengan tema. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita marah atau emosi, kita harus tetap berpikir jernih dan tidak bertindak gegabah. Hal ini yang terjadi sebab Haman tidak memahami latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai budaya dari Mordekai sebagai orang Yahudi. Ketidaktahuannya ini membuatnya cepat menghakimi dan bertindak keras. Setiap pemimpin harus menyertai kekuasaannya dengan pengetahuan dan kebijaksanaan dari Allah agar tidak disalahgunakan. Tanpa takut akan Tuhan, seseorang bisa dikuasai oleh kekuasaannya sendiri, seperti Haman
yang menuntut penghormatan dan dikuasai oleh amarahnya. Kisah Haman menjadi peringatan agar kita mengendalikan emosi, sehingga dapat hidup dalam damai dan kebahagiaan. Mengapa kita tidak boleh panas hati? Sebab panas hati membutakan akal sehat. Ketika hati panas, keputusan yang diambil seringkali tidak bijaksana dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka kita harus belajar mengendalikan emosi dan tidak membiarkan amarah menguasai kita. Efesus 4 ayat 26 hingga 27. Panas hati menghasilkan kebencian. Firman Tuhan mengajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan berbagai kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jangan membiarkan panas hati berubah menjadi kebencian. Belajarlah untuk mengerti orang lain. Jika kita merasa panas hati terhadap orang lain, cobalah mengambil sebuah kesempatan untuk tenang, belajar memahami alasan di balik tindakan mereka. Yakobus 1 ayat 19. Sebab panas hati mengarah pada kesombongan. Haman marah karena merasa kehormatannya dilukai oleh Mordekai yang tidak mau sujud kepadanya. Ia membiarkan rasa sombong menguasai hatinya, sehingga ia menuntut penghormatan yang berlebihan dari orang lain. Artinya, panas hati seringkali muncul dari rasa ketidakpuasan atau rasa terluka karena harga diri yang diabaikan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk rendah hati dan tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Filipi 2 ayat 3. Penegasannya, mengendalikan emosi bukti dari kedewasaan rohani yang didasari dengan rasa takut akan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami mau hidup dalam kedewasaan rohani dengan takut akan Tuhan. Tolong dan bimbinglah kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.